Dia di video ini nyebut kitab Tanakh nggak? Kedep. Enggak. Septuaginta yang Septuaginta. Dia dari tadi nggak nyebut Tanakh. Tanakh itu ini ya. Walaupun istilahnya ini kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang Masoretik, tapi awalnya yang namanya Tanakh itu sudah disusun oleh orang Yahudi tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini nih Septuaginta. Septuaginta yang saya pegang ini sudah yang diresensi. Ya. Ya. Jadi ketika Septuaginta pertama kali diterjemahin, ya, tadi kan 2 tahap tuh. Yang pertama oleh 72 rabi-rabi, yang kedua oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Setelah jadi ini beredar terus. Ini kitabnya orang Kristen nih, dari Matius sampai Wahyu. Ya. Ini ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Oke. Semua penulis yang di sini mengutip dari Septuaginta. Mengutip hampir 1000 ayat. Itu kalau yang dia maksud memelihara ya. Ya. Ini mengutip 1000 ayat dari sini. Yang kedua, Bapak Gereja, tadi ada Origen, Lucian, Hesisius, meresensi terjemahannya ini. Terjemahannya ini dikritik terjemahannya sehingga setelah diresensi, kitab Septuaginta itu menjadi berubah atau bertransformasi seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang di Perjanjian Baru. Oke? Nah, yang dia bilang tadi di Kartago, yang dia bilang abad ketiga, itu sebenarnya abad keempat ya. Jadi tolong baca lagi. 397 Konsili Kartago, Afrika Utara, barulah ini yang sudah diterjemahkan menjadi Vulgata dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang Vulgata ya, tapi ya bukan ini. Jadikan satu begini. Nah, setelah jadi satu ini, jadilah ini kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain, Jerman, Belanda, Latin. Ada lagi yang ke bahasa Yunani lagi, sampai ke bahasa Indonesia jadi ini. Ini yang bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bilang yang memelihara Septuaginta itu Kristen, memeliharanya dalam hal apa? Ada 2 hal. Pertama, penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Oke. Kedua, bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, Hesesius meresensi terjemahannya Septuaginta. Mungkin itu yang dimaksud memelihara. Tapi kenapa dia tidak menyebut-nyebut Tanakh? Nah, Septuaginta itu asalnya dari sini. Ini Tanakh. Ini Septuaginta. Ini bukan datang dari karangan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen yang ngarang. Ini adalah terjemahan dari sini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kurang literasi. Barbuk aja nggak punya literasi. Gimana ceritanya coba? Dia nggak punya barbuknya, gimana dia ngomong kurang literasi? Bukan punya orang Yahudi, tapi ngambil dari sini. Nah itu, nah sekarang kalau dia bilang siapa yang nyontek, Kristen nyontek atau Yahudi nyontek? Lah bagaimana ke Yahudi yang nyontek, orang kitabnya dari kitab Yahudi gitu. Iya. Kebalik ya. Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka Betul, orang Yahudi memang nggak mau pakai Septuaginta. Orang Yahudi pasti maunya pakai ini. Tanakh. Kenapa orang Yahudi nggak mau pakai ini? Karena setelah diresensi, ini seolah-olah berbicara tentang Yesus. Padahal orang Yahudi kalau ditanya, ada nggak nih ngomongin Yesus? Nol. Di sini. Di situ. Ya, terusin. takut. Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Terlalu terang benderang karena diresensi, Joni. Elia. Oh Elia. Sorry. Makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta, diciptakanlah naskah Masoret. Nah, ya tadi. Diciptakanlah kitab Masoret. Masoret di abad ke-10. Bukan orang Yahudi menciptakan, tetapi itu adalah memang dari orang-orang Yahudi suku Masoret yang menulis ulang Ini. dari tanah yang tadinya nggak ada harokatnya, harokat lagi, nikut, ya, tanda baca. Yang tadinya nggak ada tanda baca, jadi dikasih tanda baca supaya orang di luar Yahudi bisa baca. Jadi Masoret itu bukan aslinya kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi aslinya adalah tanah yang dia tidak sebutin dari awal. Oke? Nah itu yang di abad ke-10 tadi, padahal yang lebih tua itu Septuaginta. Betul nih, anggap aja nih Masoret ya. Ini Septuaginta, ini abad 10, ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad 10 Masehi, 3 sebelum Masehi. Lah ini abad ke-5 sebelum Masehi. Lebih awal lagi. Lebih awal ini, yang ini kenapa nggak disebutin? Iya.
Berarti kalau begitu, setelah ini dirubah-rubah terjemahannya, kemudian menjadi bagian dari kitabnya Kristen, berarti kalau begini, Kristen yang nyontek Yahudi atau Yahudi yang nyontek Kristen? Ya, Kristen katanya. Beres. Ada lagi yang lebih pintar. Ya, ya. Siapa? Siapa? Bang? Nih. Ada yang lebih pintar. Ini apa nih? Siapa nih? Mormon. Ya, Kristen sudah menggabungkan kitabnya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya, ya. Oke, udah jadi satu. Mormon lebih pintar lagi, dia bikin kitab sendiri, bikin baru, yang ini ditempel lagi di belakangnya. Jadi Super Bible nih namanya. Triple. Jadi makanya orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi ada jokes, ya, ada candaan. Kenapa Tuhan menciptakan Mormon? Kenapa? Kenapa? Jawabannya. Supaya orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi, gitu. Ya, kita lanjut. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Selesai katanya. 300 tahun sebelum Yesus turun ke dunia, Septuaginta sudah selesai. Selesainya 132 sebelum Masehi. Joni lagi. 300 tahun sebelum Yesus itu baru dimulai diterjemahkan. Selesainya 132 sebelum Masehi. Ya. Nah, waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Terus? Dunditan. Kalian bisa mengikuti. Donditan. Coba ngomong, ini digabungkan ini, lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta. Oh. Dia sebutin nggak fase-fasenya? Gua tadi sebutin Ya. 2 kali fasenya. Ya. Ya, 72 rabi-rabi hanya 5 kitab Musa, selebihnya Nefim dan Ketuvim oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. 2 fase. Dari 270 sebelum Masehi, selesainya 132 sebelum Masehi. Sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Kok dipakai Yesus Masoret? Masoret abad 10 Masehi. Yesus abad pertama Masehi udah nggak ada. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta Yang dipakai Yesus Septuaginta. Ketawain dah. Ada ketawa dong. Ada ketawa. Tadi dulu minum dulu. Kering ketawa dulu dari tadi. Jadi kubolak-balik ya. Sekarang gini deh. Gampangnya. Yesus orang Yahudi tadi kan? Ya. Bener, itu nggak salah. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bener. Mereka kira-kira ngomong bahasa apa? Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa di Palestina bagian utara. Ngomong bahasa Ibrani nggak? Iya pasti ngomong bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Emang ada ibadahnya orang Yahudi di dalam bait suci pakai bahasa Yunani? Coba cariin literasinya. Yesus baca Septuaginta dalam bait suci. Ya nggak ada. Gitu. Donditan kok dipercaya. pakai bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata satu iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Betul, Joni. Iota memang bahasa Yunani. Nah, sekarang perjanjian baru bahasa apa? Kalau ada disebut iota, itu kan karena yang menulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi apakah pasti Yesus menyebutkan iota? Ya enggak. Kan yang nulis gospel ini kan orang Yunani, orang yang berbahasa Yunani. Dia menulis dalam bahasa Yunani, ya otomatis dia nulisnya iota. Ya. Tapi nanti ada satu poin ya, coba ya. Kalau dia pakai bahasa Ibrani waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yang pakai bahasa Yunani bukan Yesusnya, yang nulis gospel. Yunani itu ya Septuaginta, Terus? sinagoga. Itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Bener, sinagoga memang bahasa Yunani. Lalu Terus? kita dibilang curi. Kenapa yang curi? Kadang kurangnya literasi. Nah, Kurangnya literasi. Begitu saja. Ya, lalu ditanya dia cuma akan puluh-puluh saja. Puluh-puluh saja. Puluh-puluh. Masih gimana sih itu? Polo-polo saja. Tanpa mengerti, Donditan kok dipercaya. Donditan kok dipercaya. Oke, gini. Kalau saya mau nanggapin tadi yang dia ngomong tentang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya.
saya udah bilang tadi, Yesus bicaranya bahasa Aramaik. Ya. Kalaupun di dalam kitabnya orang Kristen disebutkan iota, disebutkan sinagoga dalam bahasa Yunani, karena yang menulis gospel adalah orang berbahasa Yunani. Orang Yunani. Sekarang kalau memang Yesus berbahasa Yunani, kenapa juga penulis ini nyebut di Matius dan di mana Markus, yang di Matius Eli Eli lama sabachthani. Emang itu Eli lama sabachthani emang bahasa Yunani? Bukan. Apakah di Markus sebut Eloi Eloi lama sabachthani apakah bahasa Yunani? Bukan. Eli Eli lama sabachthani bahasa Yunani? Bukan. Eli Eli lama sabachthani bahasa Ibrani. Eloi Eloi lama sabachthani bahasa Aramaik. Apakah Yesus yang ngomong bahasa Yunani? Itu hanya karena yang menulis gospel orang Yunani, orang yang berbahasa Yunani. Yesusnya sendiri berbahasa Aramaik. Dan nggak mungkin Yesus yang orang Yahudi, yang dia berbahasa Ibrani untuk ibadah, bahasa Aramaik untuk sehari-hari, baca kitab Septuaginta di dalam bait suci. Itu udah nggak mungkin. Gitu. Kecuali kalau orang Romawi baca kitab Septuaginta di istananya mereka, masih masuk akal, masih make sense. Tapi kalau Rabi Yahudi baca kitab di dalam bait suci mereka, terus bacanya Septuaginta, itu yang nggak make sense. Gitu. Donditan kok dipercaya. Donditan kok dipercaya. Tadi kan ngomongin literasi, ngomongin itu dan sebagainya. Kalau orang yang nggak tahu kok kayak begini. Kalau dia ngomong saya kurang literasi, kenapa dia nggak sebut tanah? Nah, harusnya dia sebut ini dulu. Iya. Oke, kalau dia sebut tanah, saya masih bisa ngikutin. Oh, ada urutannya, Septuaginta dari tanah ke Septuaginta. Sekarang kalau tiba-tiba dia ngomong Septuaginta, kitabnya orang Kristen yang sudah selesai di abad ketiga sebelum Masehi, ini bukan kitabnya orang Kristen. Yahudi. Kenapa Raja Ptolemy II memerintahkan untuk menerjemahkan Tanakh dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani? Karena pada saat itu di Alexandria itu ada perpustakaan yang dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Semua kitab ada di situ. Raja Ptolemy ini sebagai keturunan daripada Jenderal Ptolemy yang merupakan raja bonekanya Alexander Agung. Ya, ketika Alexander Agung mulai mengalahkan Persia dan menguasai daerah Mediterania, Raja Ptolemy yang menjadi dinasti di Mesir, dia punya perpustakaan yang begitu banyak kitab, sumber ilmu pengetahuan, dia juga pengen punya ini tapi dalam bahasa Yunani. Nah, begitu.